Bab 45 Murid Sarjana. Wu Yuan meninggalkan kediaman klan Li di Jalan Keberuntungan bersama salah satu sekretarisnya yang terpelajar dan terpercaya. Saat berjalan di sepanjang jalan dengan pakaian resminya, dia tiba-tiba berhenti, lalu menyeimbangkan diri dengan satu kaki sambil melepaskan salah satu sepatu botnya untuk menuangkan pasir ke dalamnya. Sekretaris terpelajar itu sudah terbiasa melihat ini. Akan tetapi, Jalan Keberuntungan jauh lebih hidup dan ramai daripada sebelumnya. Karena itu, sekretaris muda yang terpelajar itu merasa perlu menyembunyikan Wu Yuan semampunya agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang yang lewat. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara pelan, Li Hong telah memberitahu kita bahwa dia bersedia memberi contoh dengan berkompromi dalam hal makam abadi, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Apakah dia tidak khawatir bahwa dia akan mencoreng citranya dan dianggap sebagai orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan di matamu? Ada ekspresi lelah di wajah Wu Yuan saat dia mendesah, aku berasumsi itu karena putra kedua Li Hong, Li Baozhen, telah berhasil membuat namanya terkenal di ibu kota. Mungkin dia sudah menemukan pendukung yang kuat dan mengirim surat kembali untuk memberitahu klannya tentang hal ini, memberitahu Li Hong untuk tidak membuat keputusan gegabah atau semacamnya. Atau, bisa jadi putra sulung Li Hong yang penyendiri itu yang menasihatinya bahwa sebaiknya tetap tinggal dan mengamati untuk saat ini. Sulit untuk mengatakan apa yang menyebabkan keputusan ini. Bagaimanapun, kitalah yang harus menanggung akibatnya. Semua pengaturan awal kita dibuat atas dasar bahwa guruku akan, jangan bicarakan ini lagi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ayo kita minum beberapa botol anggur bunga persik musim semi. Aku akan mentraktirmu, tapi aku tidak punya uang, jadi kali ini kamu harus membayar. Aku akan membayarmu nanti. Sekretaris yang terpelajar itu sudah terbiasa dengan sikap tak tahu malu seperti itu dari Wu Yuan, dan raut wajahnya tampak penasaran ketika dia berkata, ada sebuah cerita yang beredar di kota ini, yang menyatakan bahwa seorang peramal pernah meramalkan bahwa dua putra dan putri klan Li di Jalan Keberuntungan ditakdirkan untuk mendapatkan hal-hal besar, bukan? Wu Yuan mengusap wajahnya yang kurus dan pucat sambil tersenyum dan menjawab, kau percaya pada hal-hal seperti itu? Setiap orang yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di ibu kota Kekaisaran Li Agung kita memiliki beberapa wawasan dalam hal membangun koneksi dan menempa reputasi, terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana. Bahkan klan yang katanya kaya dan berkuasa pun tidak dijamin akan sukses. Klan Fu Mu selalu terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Orang luar mungkin tidak menyadari apakah reputasi itu pantas atau tidak, tetapi aku yakin kau sangat menyadari kebenarannya. Bukankah begitu, Fu Yu? Fu Yu sangat kesal mendengar hal ini, dan dia protes, mengapa kamu tiba-tiba menyinggung klanku? Suasana hati Wu Yuan membaik setelah melihat ekspresi marah Fu Yu. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Fu Yu dan berkata, kita berdua berada di perahu yang sama. Kita semua sama-sama jelek. Fu Yu pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Bukankah lebih baik jika dikatakan bahwa kita memiliki ambisi dan pandangan hidup yang sama? Itu agak sok, bukan? Wu Yuan terkekeh. Sungguh melelahkan harus mempertahankan kedok seorang pria sejati. Sebaliknya, jauh lebih mudah untuk menerima kenyataan menjadi. Kau benar-benar telah membiarkan dirimu terlena, ya. Fu Yu mendesah sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Wu Yuan juga menghela napas sedih, lalu mengganti pokok bahasan seraya merenung, aku merindukan istriku. Fu Yu tersenyum sambil berkata, bukankah sudah waktunya kita mencabut larangan rumah bordil di daerah mata air naga kita? Anggur yang enak sudah cukup enak, tetapi rasanya akan kurang jika tidak ditemani wanita cantik. Wu Yuan mengangguk sebagai jawaban sambil menjawab dengan ekspresi serius, ada beberapa wanita di antara tawanan Kekaisaran Lu yang cocok untuk pekerjaan itu. Daripada memaksa mereka bekerja sampai mati di hutan dan pegunungan, lebih baik kita memberi mereka pilihan lain. Tentu saja, kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan ini, jadi keputusan akhirnya ada di tangan mereka. Fu Yu, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menemaniku dalam perjalanan-perjalanan ini dan dijauhi oleh penduduk kota. Sebaliknya, aku akan menugaskanmu untuk mengawasi masalah ini. Fu Yu sangat terkejut mendengar ini. Dia hanya mengangkat topik ini sebagai lelucon,
dan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu serius sekarang? Wu Yuan sedikit membetulkan kerah bajunya, lalu tersenyum sambil menjawab, mengapa kau pikir aku tidak serius tentang ini? Dengan semua gunung yang dikembangkan, mayoritas penghuninya di masa depan akan menjadi makhluk abadi. Bagaimana kita akan mempertahankan makhluk abadi yang terhormat itu dan meyakinkan mereka untuk menghabiskan uang di kota kita? Apakah kau akan mampu melakukannya, atau apakah kau pikir aku mampu melakukannya? Saya hanyalah seorang gubernur kecil yang tidak penting yang akan segera dilucuti dari jabatannya sebagai pejabat pengawas tungku. Saya mendengar dari guru saya bahwa para dewa itu pada umumnya tidak tertarik pada wanita fana hanya karena penampilan mereka karena para pembudidaya wanita memiliki tubuh fisik yang jauh lebih unggul daripada wanita fana. Oleh karena itu, satu-satunya hal tentang wanita fana yang dapat memberikan sedikit daya tarik bagi makhluk abadi adalah status mereka. Misalnya, putri dari kerajaan yang jatuh atau wanita simpanan muda dari klan kuat yang telah jatuh dari kemuliaan akan menjadi seperti makanan lezat yang langka di mata makhluk abadi, dan para tawanan kekaisaran Lu tidak kekurangan dalam hal ini. Ekspresi marah muncul di wajah Fuyu saat dia menggerutu, mengapa istana kekaisaran memutuskan untuk menugaskan pejabat pengawas tungku baru di saat seperti ini? Jelas sekali bahwa Anda sedang ditipu. Selama 2 bulan terakhir, Anda telah menjelajahi setiap dari sekitar 60 gunung dengan berjalan kaki dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bernegosiasi dengan rubah-rubah tua yang licik itu. Dari pembangunan kantor daerah dan paviliun dewa kota hingga pemilihan lokasi paviliun Wencang dan kuil orang bijak bela diri, dari persiapan bahan bangunan hingga penempatan para tahanan dari kekaisaran Lu, kamu telah mengawasi setiap tugas sendirian, tidak peduli seberapa sepele, dan tidak ada satu hari pun di mana kamu hanya tidur lebih dari 6 jam. Namun sekarang, orang-orang tua di istana kekaisaran itu mengutukmu karena gagal dalam tugasmu. Mungkin seseorang dari istana kekaisaran telah memanipulasi 4 marga dan 10 klan selama ini, memerintahkan mereka untuk menjadi penghalang bagimu di setiap kesempatan. Aku yakin mereka berusaha memastikan bahwa karir politikmu tidak akan pernah keluar dari Dragon Spring County. Setelah omelannya yang penuh kemarahan, Fu Yu tampaknya menyadari bahwa ini adalah teori konspirasi yang tidak realistis, dan dia menggerutu, paling tidak, mereka mencoba memastikan bahwa kamu tidak akan mengepalai kementerian manapun sebelum kamu berusia 50 tahun. Yang dapat kamu lakukan hanyalah naik pangkat secara perlahan tanpa menerima imbalan yang setimpal atas usahamu. Wu Yuan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetap diam pada akhirnya, Nori. Tiba-tiba, Fu Yu tertawa terbahak-bahak, dan Wu Yuan menoleh padanya sambil bertanya, apa yang membuatmu tiba-tiba begitu bahagia? Fu Yu menjawab, Kabupaten Dragon Spring memang tempat yang kecil, tetapi dibandingkan dengan ibu kota yang mewah, saya lebih suka tinggal di sini. Ada anggur, kue kering, dan roti isi daging yang lezat setiap pagi. Jika saya ingin makan apapun, saya bisa datang ke sini dengan berjalan kaki untuk membelinya, dan perjalanan pulang paling lama hanya akan memakan waktu 1 jam. Kadang, saat suasana hatiku sedang buruk, aku akan pergi ke toko anggur dan memesan setengah liter anggur, lalu duduk sendiri dengan tenang dan damai selama 1 atau 2 jam tanpa ada yang mendekatiku atau memanggilku. Jika suasana hatiku sedang buruk, aku bisa memesan semangkuk kecil daging panggang dan sepiring acar sayuran untuk membantuku menelan anggur. Saya benar-benar ingin terus menjalani hari-hari seperti ini, dan itu memberi saya lebih banyak motivasi untuk berprestasi di sini, meskipun masih banyak kesulitan yang harus dihadapi. Wu Yuan mengangguk sebagai jawaban. Jika yang kita lakukan hanyalah bermalas-malasan dan mengandalkan orang lain untuk mengangkat kita ke jenjang yang lebih tinggi, maka apa gunanya menjadi pejabat? Kita harus bertindak tegas dan benar-benar melakukan sesuatu untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Saya harus mengatakan bahwa Anda lebih baik dari saya dalam hal ini. Saya berasal dari keluarga miskin, jadi saya tahu betapa sulitnya keadaan bagi masyarakat umum. Sebaliknya, Anda adalah tuan muda dari klan Fu yang terhormat, jadi cukup mengejutkan bagi saya bahwa Anda dapat berpikir seperti ini. Keduanya berjalan berdampingan, dan Fu Yu mendesah, disitulah letak masalahnya. Anda bisa melakukan sesuatu demi rakyat, tetapi rakyat belum tentu berterima kasih kepada Anda. Dalam buku sejarah,
Tentu saja tidak ada kekurangan contoh pejabat yang cakap yang bekerja keras demi rakyat, hanya untuk kemudian dikecam dan dilucuti gelar resminya secara memalukan. Selama beberapa abad terakhir, ada beberapa kasus pejabat yang mendapat pujian anumerta atas perbuatan mereka, tetapi contoh seperti itu jarang terjadi, jadi apa pentingnya jika mereka sudah meninggal? Itu bukan cara yang tepat untuk memikirkannya, Wu Yuan tidak setuju sambil menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertekad untuk melakukan sesuatu, maka itu seharusnya menjadi fokusmu. Tujuanmu seharusnya adalah untuk mencapai sesuatu yang bisa membuatmu bangga. Mengenai apakah orang-orang akan berterima kasih padamu dan apakah istana kekaisaran akan menyetujui perbuatanmu, itu bukan urusanmu untuk dipikirkan sekarang. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu hanya akan mengakibatkan kekecewaan, dan Anda dapat dengan mudah kehilangan kemauan dan dorongan bahkan sebelum Anda melakukan apapun. Sebagai penganut Konfusianisme, kita tidak seperti penganut Tao dan Buddha, yang selalu mencari batas-batas ajaran yang mereka yakini. Fu Yu menghela napas pelan mendengar ini. Sementara itu, Wu Yuan melanjutkan, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri, di antara ketiga ajaran, Taoisme berfokus pada kedamaian dan ketenangan. Ajaran ini hanya berpusat pada diri sendiri. Bahkan jika langit runtuh dan bumi hancur, selama seseorang mencapai keabadian untuk dirinya sendiri, itu sudah cukup. Mereka tidak mementingkan kehidupan masa lalu dan masa depan, sebaliknya berfokus pada kehidupan yang mereka jalani saat ini, karena mereka membutuhkan tubuh mereka saat ini untuk melengkapi perjalanan menuju keabadian. Sebaliknya, agama Buddha terbagi menjadi agama Buddha Mahayana dan agama Buddha Theravada. Buddhisme Theravada mirip dengan Taoisme, sedangkan Buddhisme Mahayana mengajarkan para penganutnya bahwa semua rasa sakit dan penderitaan dalam hidup ini akan menghasilkan berkat di kehidupan selanjutnya, sehingga menanamkan harapan besar bagi masa depan dalam diri para penganutnya. Sedangkan Konfusianisme adalah ajaran yang paling erat kaitannya dengan dunia sekuler dari ketiga ajaran tersebut. Lebih jauh lagi, hal itu menimbulkan dilema, di mana semakin baik pengetahuan dan tingkat kemajuan dasar kultivasi seseorang, semakin berhati-hati dan terbatas pula dirinya, karena ia selalu merasa ucapan dan tindakannya dapat melanggar aturan tertentu atau melewati batas tertentu. Misalnya, doktrin guru saya adalah bahwa kemampuan praktis harus dihargai di atas pengetahuan teoritis, dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan para penganut Konfusianisme yang tidak memiliki apa-apa selain pengetahuan kosong. Sayangnya, semua orang yang mengusulkan ide-ide baru yang radikal pasti akan dikucilkan dan membuat banyak musuh. Wu Yuan menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, guruku punya ide yang tepat, tetapi apapun pasti akan menjadi buruk jika dilakukan secara ekstrim. Selain itu, ada rasa inersia yang hadir dalam diri setiap orang. Ada kemungkinan besar bahwa selama periode damai yang panjang, katakanlah 500 atau bahkan 1000 tahun, para sarjana akan tetap membaca buku-buku yang sama yang berisi ajaran-ajaran tokoh-tokoh bijak, tetapi mereka akan melakukannya dengan cara yang sombong dan sok suci, daripada benar-benar berusaha memperbaiki diri. Saat ini bukan masalah. 3 tujuan abadi Konfusianisme adalah membangun kompas moral yang kuat, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kekaisaran, dan memastikan bahwa kata-kata dan tulisan seseorang layak diwariskan ke generasi mendatang. Saat ini, para penganut Konfusianisme masih berjuang untuk ketiga tujuan tersebut secara seimbang, tetapi jika doktrin guru saya diterapkan, maka penekanannya akan secara bertahap hanya akan condong pada kontribusi yang dapat diberikan seseorang kepada masyarakat dan kekaisaran. Jika pola pikir seperti itu terbentuk, maka para cendekiawan akan meninggalkan pembentukan kompas moral yang kuat dan pengejaran pengetahuan teoritis. Itu akan menjadi dunia yang benar-benar menakutkan untuk ditinggali. Fu Yu tercengang mendengar ini, dan raut wajahnya tampak khawatir saat ia mencengkeram lengan Wu Yuan dengan kuat, lalu berkata dengan nada mendesak, Wu Yuan, kau sama sekali tidak boleh mengatakan ini kepada gurumu apapun yang terjadi. Kau bukan seorang kultivator, jadi kau tidak tahu betapa kejam dan brutalnya pengejaran Dao besar. Setiap kata atau tindakan yang ceroboh dapat menyebabkan kematianmu. Wu Yuan menepuk punggung tangan Fu Yu sambil tersenyum masam, tentu saja aku tidak punya keberanian untuk mengatakan ini kepada guruku. Lebih jauh lagi, mengingat kecerdasan dan kekayaan pengetahuan guruku yang luar biasa,
mungkin aku hanya gagal memahami sepenuhnya luas dan nuansa doktrinnya. Aku yakin guruku akan mencemooh ide-ideku. Fu Yu melepaskan lengan Wu Yuan, lalu memperingatkan sekali lagi, pastikan kamu tidak pernah membiarkan ide-ide ini keluar begitu saja. Aku tidak ingin melihatmu mengikuti jejak Song Yuzhang dan... Suara Fu Yu melemah karena dia tahu bahwa tidaklah bijaksana untuk berbicara berlebihan tentang topik ini. Wu Yuan mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, Fu Yu, jika aku tersesat di jalan yang salah, kamu harus ingat untuk menegur dan mencela aku di depan mukaku, tidak peduli seberapa tinggi statusku saat itu. Kamu harus membuatku melihat akal sehat dan membimbingku kembali ke jalan yang benar. Tenang saja, kalau saat itu tiba dan kata-kataku tidak berhasil kau pahami, maka kau akan menerima pukulan dariku, Menteri Wu. Seorang menteri di salah satu dari 6 kementerian hanya pejabat kelas 2. Itu jabatan yang terlalu remeh untuk saya terima. Sama sekali tidak. Pikirkanlah, begitu Kekaisaran Li Agung kita menguasai seluruh benua botol harta karun timur, apakah kau masih berpikir menteri dari salah satu dari 6 kementerian adalah posisi yang terlalu remeh? Menurutku, itu sudah merupakan tujuan yang sangat tinggi untuk dituju. Sekarang saya tegaskan, saya hanya pandai mengemukakan ide di sana-sini, dan saya bukan orang yang mudah beradaptasi, jadi saya akan mengikuti Anda sampai saya meninggal. Kalau Anda menjadi menteri di masa mendatang, bagaimana kalau Anda menjadikan saya menteri tangan kanan Anda? Pasangan cendekiawan itu terus bercanda membahas subjek ini saat mereka kembali ke kantor daerah. Di dalam istana klan Yuan, seorang sarjana berjubah biru mengambil bukunya sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yuan, pola pikirmu benar dalam hal penekanan berlebihan pada kontribusi praktis yang dapat dihasilkan dari doktrinku, tetapi juga benar bahwa kau memang gagal memahami sepenuhnya kedalaman doktrinku. Bab 46 Murid Cui Chan. Saat fajar menyingsing, sebuah kereta kuda berhenti di luar kediaman klan Yuan. Yulu dan Xie menunggu di samping kereta kuda itu sambil membawa barang bawaan mereka, dan Cui Chan berjalan keluar dari kediaman itu sambil menguap malas. Ia mengenakan jubah berwarna gading yang terbuat dari bahan dan jahitan yang luar biasa, dan di belakangnya ada seorang anak laki-laki, yang wajahnya tampak lesu dan enggan. Kita mau kemana, Tuan Muda? Yulu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku akan membawamu untuk mencari ilmu di negara Sui besar. Kalian berdua seharusnya menjadi murid Akademi Tebing Gunung sejak awal, jawab Cui Chan dengan nada malas. Yulu dan Xie bertukar pandang dengan heran ketika mendengar ini. Pengemudi kereta adalah salah satu mata-mata Kekaisaran Li Agung, dan dia duduk dengan sangat tenang di bagian depan kereta. Cui Chan membungkuk untuk mengangkat tirai yang menutupi pintu masuk kereta, lalu tiba-tiba berbalik dan memberi instruksi, suruh Wang Yifu datang dan menggantikanmu sebagai pengemudi kereta. Kau tinggal di daerah mata air naga dan terus awasi gang berkuda naga dan gang bunga aprikot. Mata-mata itu mengangguk sebagai jawaban, lalu turun dari kereta dan pergi tanpa suara. Sekitar 15 menit kemudian, Wang Yifu datang menggantikan kusir kereta. Yulu menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang, sementara tatapan dingin muncul di mata Xie, dan dia tampaknya tidak begitu menyukai Wang Yifu. Wang Yifu adalah orang yang ditugaskan untuk membunuh Song Yuzhang. Dia pernah menjadi jenderal Kekaisaran Lu, tetapi dia tidak ditawan oleh Kekaisaran Li Agung, dan dia juga tidak diintegrasikan ke dalam militer Kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, dia telah menjadi anjing peliharaan pribadi Ibu Song Jixin, dan sekarang setelah dia dibuang ke istana musim semi abadi, majikan Wang Yifu telah berubah darinya menjadi Cui Chan. Karena mereka bepergian melalui jalan resmi, kereta kuda yang mereka tumpangi cukup besar dan lapang sehingga cukup untuk menampung mereka bertiga. Namun, Cui Chan memerintahkan Yulu dan Xie untuk duduk di luar, sementara dia sendiri yang menempati kereta yang lapang itu. Tak lama kemudian, suara bacaan terdengar dari dalam kereta. Cui Chan adalah guru besar kekaisaran yang terhormat dari Kekaisaran Li Agung dan bisa dibilang pemain Go terbaik di seluruh benua, namun ia harus membacakan bagian-bagian dari buku anak-anak ini setiap hari, dan itu adalah pemandangan yang sangat lucu untuk dilihat. Kereta kuda itu berjalan keluar kota melalui gerbang timur, dan Cui Chan mengangkat tirai untuk melihat kantor daerah yang baru dibangun di dekat gerbang timur. Saat ini, baru fondasi kantor daerah yang terbentuk, dan di bawah pengawasan pejabat daerah,
para pekerja kasar yang didatangkan dari kota sibuk bekerja, menimbulkan kepulan debu di seluruh gerbang timur. Cui Chan menurunkan tirai dengan ekspresi muram. Setelah meninggalkan kota, kereta kuda itu menempuh perjalanan di sepanjang jalan resmi selama sekitar 2 jam sebelum Cui Chan memerintahkan Wang Yifu untuk menghentikan keretanya. Cui Chan kemudian keluar dari kereta sebelum berjalan menuju sebuah bukit kecil sendirian, di mana Cui Minghuang dari Akademi Lakeview telah menunggunya cukup lama. Begitu melihat Cui Chan, Cui Minghuang segera membungkuk hormat. Cui Chan berdiri di puncak bukit sambil melihat ke arah kota. Sayangnya, mengingat betapa drastisnya basis kultivasinya telah jatuh, ia tidak lagi memiliki penglihatan yang cukup untuk dapat melihat kota dengan jelas. Akan butuh waktu bagi Gunung Cloud Drape untuk ditetapkan sebagai gunung utara Kekaisaran Li Agung kita, jadi kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, pembangunan akademi baru di Gunung Cloud Drape harus dilanjutkan, dan akan selesai paling cepat dalam waktu setengah tahun. Tenang saja, Anda telah mengambil risiko besar di sini dan hampir kehilangan nyawa, jadi saya pasti tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda. Setelah akademi dibangun, Anda akan diangkat sebagai wakil kepala gunung. Setelah itu, Kekaisaran Li Agung pasti akan melakukan segala daya upaya untuk mendukung akademi baru ini sehingga akan lebih layak daripada Akademi Tebing Gunung untuk menjadi salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Cui Minghuang merasa sangat lega mendengar hal ini, dan dia bersumpah dengan ekspresi penuh tekad, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Patriark yang terhormat." Cui Chan tidak menghiraukan janji Cui Minghuang saat ia melanjutkan, "Aku akan menyerahkan bocah porselen itu padamu. Begitu akademi baru dibangun, suruh dia belajar di sana. Kecuali ada halangan, kultivasinya akan berkembang dengan sangat lancar. Bahkan, ia mungkin mencapai 5 tingkat tengah dengan kecepatan yang sangat cepat, jadi kau harus siap secara mental. Saya sarankan Anda menyembunyikannya agar dia tidak terpapar ke dunia luar terlalu dini. Saya dengan cermat memilih pecahan-pecahan porselen dari porselen gunung, dan butuh banyak waktu dan tenaga untuk menyusun pecahan-pecahan porselen itu menjadi manusia porselen yang memiliki jiwa. Dulu dia hanya tumpukan porselen bekas, tetapi sekarang dia hampir tidak bisa dibedakan dari orang yang hidup, dan karyanya adalah puncak dari kerja keras saya, ditambah dengan sedikit keberuntungan, jadi Anda harus menjaganya. Saya tidak bermaksud membuat keadaan terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya, tetapi pada dasarnya, saya mempercayakannya sepenuhnya kepada Anda sekarang karena saya tidak lagi mampu menjaganya sendiri. Cui Minghuang diliputi emosi saat ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Tenang saja, Patriark, aku akan memperlakukannya seperti darah dagingku sendiri. Cui Chan tampak sedikit lelah saat berkata, "Selain Song Changjing, kau bisa mengurus 2 kelompok mata-mata di kota ini sesuai keinginanmu. Aku sudah berbicara dengan mereka sebelumnya, jadi mereka akan bersedia mengikuti perintahmu. Selain itu, kapanpun kau punya waktu luang, pergilah dan mengobrol dengan Pak Tua yang dari toko obat keluarga Yang. Si tua bangka itu sangat adil dalam segala hal yang dilakukannya, dan dia tidak pernah mementingkan konsep seperti baik dan jahat, atau musuh dan sekutu. Cobalah dan yakinkan dia untuk setuju membuat kesepakatan denganmu. Mengenai Ruan Qiong, aku sarankan kamu untuk menjauh darinya. Pada titik ini, 4 marga dan 10 klan di Four Families dan 10 Clans dan Peach Leaf Alley semuanya terpecah, dan mereka tidak lagi sekompak dan bersatu seperti dulu. Pastikan untuk mengawasi klan Li, klan tempat Li Xisheng berasal. Adapun tuan muda kedua klan Li yang sombong, Li Baozhen, sekarang setelah pendukungnya jatuh, dia tidak akan terdorong kembali ke titik awal, tetapi ini akan memberinya pelajaran tentang betapa tidak stabil dan tidak terduganya keadaan di ibu kota. Kamu boleh memilih salah satu dari kedua saudara itu, tetapi kamu hanya boleh memilih satu. Sedangkan untuk Wu Yuan, kamu boleh berinteraksi dengannya sesuai keinginanmu, tetapi tetaplah berpegang teguh pada urusan resmi dan jangan terlalu dekat dengannya. Meskipun Cui Chan adalah seorang pemuda tampan, Cui Minghuang terseret oleh ilusi bahwa ia berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang lelah dan letih yang telah menjalani 10 kehidupan. Ekspresi waspada muncul di wajah Cui Minghuang saat dia bertanya, "Mungkinkah Wu Yuan adalah?" Cui Chan membungkuk sedikit saat berjalan menuruni bukit, dan mengangguk sambil menjawab dengan suara lelah, "Dia melayani Yang Mulia."
Yang Mulia selalu memiliki kecenderungan untuk memilih orang-orang seperti dia yang berasal dari keluarga sederhana, tetapi cerdas, dan memiliki aspirasi luhur serta kesabaran yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka semua memiliki kekurangan fatal mereka sendiri, yang membuat mereka mudah dikendalikan oleh Yang Mulia. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Cui Minghuang setelah mendengar ini. Begitu ya, tidak heran aku merasa ada yang tidak beres saat kau berbicara kepadaku di kediaman leluhur klan Yuan. Baru setelah kejadian itu aku menyadari bahwa itu pasti karena Wu Yuan hadir. Cui Chan menghela napas pelan, dan alih-alih menyembunyikan kebenaran, dia mengungkapkan, kembali di kediaman leluhur klan Yuan, aku memberinya kesempatan. Di masa lalu, dia telah membocorkan segala macam informasi sepele kepada Yang Mulia, tetapi aku menutup mata terhadap semua itu. Namun, jika dia memilih untuk membocorkan rahasia itu kepadanya setelah meninggalkan istana, maka dia akan menentukan nasibnya sendiri. Jika seorang murid berani mengkhianati gurunya, maka gurunya berhak untuk membunuh murid itu. Cui Minghuang tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Cui Chan menepuk pundaknya sambil merenung, aku punya harapan besar padamu. Kalau tidak, aku tidak akan menceritakan semua ini padamu. Saya merasa tersanjung sekaligus takut, jawab Cui Minghuang sambil tersenyum kecut. Kamu bisa berhenti di sini, tidak perlu menemaniku lebih jauh. Cui Chan mempercepat langkahnya menuruni bukit. Setelah berjalan sekitar belasan langkah, dia berbalik sambil tersenyum dan berkata, kamu orang yang pintar. Jadi, aku yakin kamu berpikir bahwa dengan caraku memasang perangkap untuk Wu Yuan, aku pasti juga memasang perangkap untukmu. Sejujurnya, Anda tidak salah. Memang begitu, tetapi mengenai di mana jebakan itu berada dan kapan Anda harus membuat pilihan yang menentukan apakah Anda hidup atau mati, itu adalah sesuatu yang harus Anda pikirkan sendiri. Cui Minghuang merasa ngeri mendengar ini, dia juga tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, matanya penuh dengan tekad dan antisipasi saat dia menjawab, saya sudah membaca semua buku yang perlu saya baca, jadi disinilah kegembiraan dalam hidup saya selanjutnya. Cui Minghuang berbalik dan menatap kereta kuda di kaki gunung, menyelipkan tangannya ke dalam lengan baju sambil merenung, tentu saja, kau benar-benar membutuhkan ketiga jenis murid itu. Cui Minghuang, Wu Yuan, dan bocah porselen, sudah kulengkapi semuanya. Mulai sekarang, kita berempat akan berpisah dan melihat takdir apa yang akan terjadi pada kita. Saat dia berjalan, Cui Chan tiba-tiba menggigil dan bergumam pada dirinya sendiri, mengingat kepribadian Chen Pingan, jika dia mengetahui kebenarannya suatu hari nanti, dia pasti akan memukuliku sampai mati tanpa berpikir dua kali. Sedikit kesedihan dan kecemasan muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, yang paling menyebalkan dari semuanya adalah bahwa seorang guru sepenuhnya dibenarkan untuk membunuh muridnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan diriku mengalami nasib buruk seperti itu. Aku harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajah Cui Chan, dan dia mulai berjalan dengan angkuh menuruni bukit dengan riang sembari terkekeh pada dirinya sendiri, aku bisa menyalahkan sepenuhnya pada guru kekaisaran Li Agung. Aku Cui Dongshan, bukan Cui Chan. Tubuh yang saat ini ia gunakan adalah tubuh yang ia anggap sebagai harta yang sangat berharga. Tubuh itu murni dan tak ternoda, tetapi inang asli tubuh itu lahir dengan cacat mental, dan ia meninggal bahkan sebelum mencapai usia 6 tahun. Selama bertahun-tahun, Cui Chan telah memurnikan tubuhnya menggunakan teknik rahasia untuk mengubahnya menjadi wadah yang dapat dengan mudah dimiliki untuk sementara waktu, seperti penginapan yang dapat ditinggali seseorang. Jewel Small World sangat penting baginya karena menyangkut katalis pencapaian daunnya, jadi dia harus memasuki dunia kecil itu secara langsung, dan itulah sebabnya dia mengeluarkan wadah ini dan memilikinya dengan sebagian jiwanya. Akibatnya, ada dua Cui Chan di dunia ini, satu tua dan satu muda. Cui Chan tua tetap tinggal di ibu kota Kekaisaran Li Agung untuk terus melayani sebagai guru kekaisaran, mengawasi masalah dari jauh, sementara Cui Chan muda memasuki kota dan tinggal di kediaman leluhur klan Yuan untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, Cui Chan juga memiliki tujuan sekunder, yaitu menyaksikan kematian Qi Jingchun dengan kedua matanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ingin mengalahkan Qi Jingchun secara adil. Akan tetapi,
Apa yang Cui Chan sama sekali gagal antisipasi adalah bahwa ia akan kalah telak terhadap Qi Jingchun, dan itu baru awal dari penderitaannya. Setelah kematian Qi Jingchun, ia dicari oleh orang tua yang seharusnya sudah meninggal di hutan kebajikan, yang dengan santai memutuskan hubungan antara dirinya dan tubuh aslinya dan menjatuhkan hukuman padanya, memaksanya untuk membaca beberapa buku yang sama setiap hari. Yang lebih menggelikan lagi adalah tidak satu pun dari buku-buku itu yang ditulis oleh lelaki tua itu. Lebih buruk lagi, dia telah membuat keputusan yang sama sekali tidak masuk akal, mengutuk Cui Chan untuk menjadi murid Chen Ping'an. Apa yang bisa saya pelajari dari Chen Ping'an? Pembakaran tembikar atau pembuatan arang. Adapun apa sebenarnya yang dipikirkan orang tua itu adalah sesuatu yang hanya surga yang mengetahuinya. Orang tua itu tidak pernah meraih gelar sarjana yang tinggi di dunia sekuler, tetapi ia pernah menduduki peringkat keempat di kuil Konfusianisme. Saat itu, ia benar-benar berada di puncak kekuasaannya. Orang-orang berebut membawa patung dewanya ke kuil dengan penuh penghormatan, dan bahkan orang tua itu sendiri tidak dapat menghentikan mereka. Namun, Cui Chan selalu merasa lelaki tua itu cukup senang dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan dia tidak pernah melakukan upaya serius untuk campur tangan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di jalur wajib menuju perbatasan selatan Kekaisaran Li Besar, sebuah kereta kuda diparkir di sisi jalan, dan Cui Chan duduk di atap kereta, melihat ke utara dengan ekspresi penuh harap. Wang Yifu duduk di posisi pengemudi, dan seperti biasa, dia benar-benar diam. Yulu sedang menata barang-barangnya, sementara Xie duduk di samping Wang Yifu dengan santai dan tanpa beban. Ia dan Yulu saling membelakangi, dan ia mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang sambil memakan biji bunga matahari. Tiba-tiba, Cui Chan menghentakkan kakinya ke bawah sambil berseru, mereka akhirnya sampai. Wang Yifu tetap membelakangi Yulu seraya berkata dengan suara pelan, jaga dirimu, yang mulia. Yulu tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Begitu juga, Jenderal Wang. Wang Yifu juga mengangguk sedikit, dan baru saja hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Xie menepukkan kedua tangannya, baru saja menghabiskan segenggam besar biji bunga matahari, dan berkata dengan suara ringan, tidak perlu bagi seorang jenderal terhormat sepertimu untuk berbicara kepada tahanan rendahan seperti kami. Aku berutang banyak pada tuanmu, kata Wang Yifu sambil tersenyum kecut. Xie meletakkan kedua tangannya di lututnya sambil menatap langit, dan tersenyum saat menjawab, kalau begitu, kau seharusnya mengatakan ini kepada semua orang yang telah meninggal. Aku tidak ambil bagian dalam pertempuran itu, dan aku juga tidak bunuh diri setelah kejadian itu. Sebaliknya, aku baik-baik saja, dan aku akan segera menjadi murid Akademi Tebing Gunung yang baru, jadi tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan ini padaku, Jenderal Wang. Jangan pedulikan dia, Wang Yifu, sela Yulu. Dia masih anak kecil yang belum dewasa, dan dia masih menyimpan amarah yang terpendam, tetapi tidak tahu harus melampiaskan kekesalannya kepada siapa, jadi dia melampiaskannya kepada siapa saja yang bisa dia abaikan. Apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah pangeran yang dihormati di Kekaisaran Lu? Xie mencibir. Apa hakmu untuk merendahkanku seperti ini? Yulu tersenyum dan tidak memberikan tanggapan apapun sambil terus menata barang-barangnya. Sementara itu, Wang Yifu merasa sedikit jengkel. Kalau saja dia tidak khawatir akan keselamatan kedua anak itu, tidak mungkin dia mau melayani Ibu Song Jixin. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Kelompok Chen Ping'an sedang melakukan perjalanan ke arah selatan di sepanjang jalan resmi ketika ia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki muda yang dikenalnya berlari ke arahnya. Anak laki-laki itu menunjukkan antusiasme yang begitu membara sehingga ia tampak lebih gembira melihat Chen Ping'an daripada seorang gadis muda yang akan melihat pria impiannya. Anak laki-laki muda itu tak lain adalah Cui Chan, dan ada senyum cemerlang di wajahnya saat dia menyatakan, Chen Ping'an, aku tahu ini mungkin terdengar seperti lelucon bagimu, tetapi aku katakan sekarang dengan ketulusan dan keseriusan yang paling dalam bahwa mulai hari ini, aku adalah muridmu. Jika kau tidak mau menerimaku sebagai muridmu, maka aku akan bunuh diri di sini dan sekarang juga. Setelah aku mati, jangan lupa untuk mendirikan batu nisan untukku dan mengukir kata-kata, makam murid Chen Ping'an, di batu nisan itu. Chen Ping'an tertegun dan terdiam,
Dan baru setelah beberapa lama dia tersadar kembali sambil bertanya, siapa nama aslimu? Cui Dongshan. Jawab Cui Chan sambil tersenyum lebar. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku akan memastikan untuk mencantumkan namamu di batu nisan juga.